Ya, pemirsa, akhirnya pemerintah Indonesia melalui holding pertambangan BUMN atau Mine ID resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Vale Indonesia Tbk. Melalui MOU, kesepakatan perjanjian transaksi jual beli saham antara Vale Canada Limited, Sumitomo Metal Mining Co Limited dan Mine ID, pemerintah menambah saham kepemilikan Vale sebanyak 14%. Pemerintah Indonesia melalui holding pertambangan BUMN atau Mine ID telah resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Vale Indonesia Tbk. Hal tersebut ditandai dengan telah dilakukannya penandatanganan kesepakatan perjanjian transaksi jual beli saham antara Vale Canada, Sumitomo dan Mine ID sebanyak 14%. Sehingga kepemilikan saham Mine ID di emiten berkode INCO ini kini menjadi mayoritas 34%. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, divestasi saham Vale ini menjadi sangat penting bagi Indonesia karena mendapat menjadi batu lompatan untuk menguasai tambang nikel terbesar di tanah air. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem hilirisasi nikel dan kendaraan listrik di Indonesia sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Jangan ada juga berkomentar, kita hilirisasi sampai sendok garpu juga lakukan, ya itu kan UMKM. Jadi ya, dari iron steel kita pengen turun sampai kepada tadi perangkat dapur juga yang menggunakan ini bisa dibuat di Indonesia, sehingga betul-betul downstreaming ini sampai kepada hal-hal kecil-kecilnya, dan itu kan saya kira menciptakan lapangan kerja. Sementara harga yang disepakati dalam divestasi saham Vale yang dilepas ke Mine ID sebanyak 14% sebesar Rp3.050 per saham atau setara 1,3 miliar lebih lembar saham. Dengan demikian, nilai yang dikeluarkan Mine ID untuk membeli saham Vale tersebut ditaksir mencapai Rp4,24 triliun. Setelah Mine ID memiliki 34% saham Vale, maka porsi kepemilikan Vale Canada menjadi 33,9% dan Sumitomo sebanyak 11,5%. Dari Jakarta, Rikan Wardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, sah pemerintah kuasai 34% saham Vale. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, Pras. Ya, salam sehat, Pak. Sehat. Baik, sebelumnya kita akan review terlebih dahulu nih, bagaimana pandangan Pak Toto ya terkait dengan kinerja BUMN khususnya di sektor pertambangan nih hingga saat ini, Pak. Ya, saya kira dengan sejak bergulirnya BUMN tambang dalam satu holding ya sejak 4-5 tahun lalu, saya kira performance Mine ID sebagai induknya cukup kompetitif ya. Bisa diperlihatkan dari bagaimana kemudian peningkatan dari sisi revenue begitu ya. Kemudian kemampuan mereka meningkatkan produksi begitu kan, dan juga tentu kemampuan mereka untuk bisa mengenerate laba ya. Jadi saya kira performance mereka dalam 4 tahun terakhir sebagai suatu bentuk konsolidasi dari BUMN sektor pertambangan menurut saya cukup bagus ya. Tinggal bagaimana nanti ke depan mereka bisa memposisikan lebih baik lagi sebagai salah satu global players ya di industri pertambangan mineral ini, sehingga nanti kekuatan mereka ke depan juga bisa semakin besar ya. Oke, kalau kita bicara mengenai BUMN pertambangan, Mine ID begitu, potensinya sendiri seperti apa sih di sektor pertambangan sumber daya alam di tanah air begitu? Ya, dari sisi positioningnya saya kira kan Mine ID kan memiliki cukup kekuatan ya di berbagai sumber mineral yang dimiliki oleh Indonesia saat ini ya. Dan saya kira sebagian juga adalah sumber-sumber mineral yang punya potensi masa depan yang bagus ya. Jadi tentunya dalam konteks untuk pengelolaan nikel ini saya kira suatu langkah baik ya, karena kita perhatikan bahwa kita sendiri Indonesia sudah memutuskan strategi hilirisasi menjadi salah satu hal yang menjadi ikon ke depan ya. Dan saya kira penguasaan atas lahan nikel yang makin besar ini menurut saya cukup baik dalam kerangka nanti Mine ID bisa kemudian juga masuk di sektor hilirisasi dengan lebih kuat ya, dan juga di beberapa sumber mineral lainnya. Jadi saya kira dengan penguasaan yang makin kuat terhadap sumber-sumber mineral yang ada di dalam negeri, maka Mine ID ke depan akan bisa berkembang ya sebagai salah satu kekuatan ya yang bisa disejajarkan dengan para pemain global lainnya.
Oke, lantas bagaimana dengan informasi yang tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah yang sudah menegaskan Mind ID untuk melakukan proses penambahan saham begitu atau divestasi saham terhadap PT Vale Indonesia Tbk, di mana pemerintah menginginkan tambahan saham 14%. Nah ini menurut Anda memang sudah tuh strategi yang sudah tepat begitu untuk saat ini? Ya, saya kira kan ini terkait dengan soal bahwa kemudian mereka punya kontrak karyanya kan segera akan berakhir ya. Sehingga mereka harus memiliki kepastian ya terkait dengan masa depan Vale atau Vale di Indonesia ke depan ya. Oke, Sehingga dengan kemudian pemerintah menetapkan bahwa ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ya. Salah satunya misalnya seberapa banyak proses divestasi yang bisa diberikan kepada oke, pihak Indonesia, di mana kemudian pemerintah memutuskan Mind ID ya sebagai operator untuk melaksanakan eksekusi ini. Saya kira itu bagus ya, dan saya kira angka 14% tambahan itu akan membuat Mind ID sebagai pemegang saham terbesar ya ya. di konteks Vale Indonesia nantinya. Dan Hmm, dalam hal ini saya kira pemegang saham terbesar kemudian akan memiliki fungsi atau posisi yang strategis. Bagaimana nanti mereka bisa mengarahkan supaya kemudian proses yang diinginkan terkait dengan soal strategi hilirisasi misalnya ya, atau peningkatan nilai tambah dari mineral yang oke. ada, dalam konteks ini tentu adalah nickels dan berbagai macam produk turunannya bisa dikerjakan dengan lebih cepat ya, pada saat kemudian Mind ID sebagai BUMN itu kemudian memiliki share terbesar ya. Jadi hal-hal ini saya kira yang harus dicermati, meskipun juga nanti di situ kan masih kita lihat masih ada Vale Canada, masih ada Sumitomo ya. Sumitomo, iya. Mudah-mudahan nanti mereka kemudian kekuatannya juga harus diperhitungkan dalam konteks bahwa ada isu misalnya kaitannya dengan soal uh, block voting dan lain-lain ya. Apakah ini masih bisa dijalankan atau sudah bisa diselesaikan ya. Sehingga nanti kekuatan Mind ID dengan 34% itu mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan Oke. utama sebagai pemegang saham terbesar yang lebih bisa mengelola dan mengendalikan Vale Indonesia dengan lebih baik. Ya, selain benefit tadi, mungkin dari sisi penerimaan negara akan bertambah begitu komposisi saham, kemudian kaitannya dengan hasil yang akan diperoleh oleh pemerintah. Adakah mungkin tujuan akhir yang ingin didapatkan begitu dengan akuisisi ataupun investasi yang banyak dilakukan oleh pemerintah khususnya di perusahaan-perusahaan BUMN begitu. Apakah ekspansi ini memang menjadi langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya? Ya, saya kira ini langkah strategis ya, karena kalau kita memperhatikan misalnya kinerja Vale Indonesia sendiri kan selama ini relatif cukup baik ya, dilihat dari seberapa jauh mereka bisa mengenerate revenue, mereka Ya, bisa mengenerate laba, keuntungan begitu ya, dan kemudian tingkat produksi yang terus bisa ditingkatkan. Jadi saya kira dengan penguasaan yang lebih kuat terhadap eh, beberapa ya perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa divestasi sahamnya kepada pihak Indonesia, saya kira hal yang bisa diterima oleh Mind ID bukan saja makna strategis secara operasional ya, ya. tapi juga bagaimana kemudian dari sisi finansial juga mereka bisa mendapatkan eh, apa namanya keuntungan yang relatif lebih baik pada saat kemudian mereka memiliki share saham yang lebih tinggi di perusahaan-perusahaan seperti ini. Ada keuntungan lain nggak? Misalnya mungkin dari sisi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor pertambangan begitu akan mendapatkan satu keuntungan yang lebih besar lagi dari sisi mungkin penguasaan teknologi, penguasaan manajerial dan lain-lain begitu Pak? Ya, tentu itu tidak bisa dihindarkan ya, bahwa dengan penguatan share yang ada Mind ID dalam konteks di Vale Indonesia ini, tentu mereka bisa lebih mengontrol perusahaan dengan lebih baik ya. Jadi kemudian terbuka kesempatan pada saat kemudian nanti berbagai macam corporate action sudah dikerjakan Ya. ke depan nanti, tentu dalam konteks misalnya penyerapan tenaga kerja begitu ya, tentu itu akan bisa lebih banyak, dan yang lebih penting juga adalah bagaimana teknologi yang akan dikembangkan ke depan. Karena pemegang saham sebelumnya baik Sumitomo maupun Vale Canada itu kan juga tentu memiliki kekuatan teknologi di belakangnya, sehingga mungkin nanti bagaimana kemudian proses ya transfer of knowledge juga bisa dikerjakan dengan lebih baik, sehingga kemampuan Mind ID juga ke depannya dari segi kapasitas, kapabilitas juga Ya. bisa lebih meningkat ya, sehingga ujungnya daya saing diharapkan bisa lebih baik dari sisi Mind ID-nya. Oke, dan kalau kita lihat lebih ke depan lagi begitu, 34% penguasaan pemerintah begitu di saham Vale Indonesia ini, Anda melihat bagaimana? Apakah ikut juga memperkuat nantinya industri nikel di dalam negeri yang kita tahu juga kan pemerintah tengah mengembangkan kendaraan listrik yang berbahan dasarnya ataupun sumber tenaganya dari baterai listrik ini?
Ya, ini tentu harapannya ya, nanti proses hilirisasinya akan terus dijalankan ya. Saya kira Vale Indonesia sudah memiliki program untuk pembangunan smelter dengan lebih cepat ya. Mereka Ya. punya juga cukup besar di 2023 lanjut sampai sekarang. Jadi harapannya tentu nanti bagaimana produk-produk hilir bisa dihasilkan Ya. oleh Mine ID ya, dengan kekuatan yang baru sekarang di Vale ini. Tentu harapannya adalah proses hilirisasi ini akan mempercepat juga bagaimana kemudian Indonesia dalam konteks ini ya, dengan beberapa juga perusahaan-perusahaan nikel lainnya sudah masuk pada tahap hilirisasi ini, bisa mempercepat proses bagaimana kemudian produk-produk akhir di hilir ini bisa jalan ya, termasuk misalnya yang sedang berkembang saat ini tentu adalah harapannya terkait dengan soal baterai listrik dan lain-lain ya. Jadi saya kira penguasaan share yang lebih tinggi dari Mine ID di Vale Indonesia akan bisa mempercepat proses itu dengan lebih baik. Baik, dan dana yang dikeluarkan 4,24 triliun rupiah begitu ya kalau kita lihat untuk divestasi saham ini. Menurut Anda apakah sepadan dengan hasil yang akan didapatkan atau justru akan banyak manfaat yang bisa didapatkan Indonesia ke depan ini, Pak? Ya, saya kira harga akuisisi yang diperoleh kan relatif masih di bawah market price ya yang Oke. Vale saat terjadinya transaksi itu ya. Hmm. Saya kira ini menunjukkan adanya itikan lah ya, bahwa kemudian dalam proses negosiasi tadi ada proses yang win-win di antara para pemegang saham ya. Oke. Tepatnya dengan investasi yang sudah dikeluarkan untuk akuisisi 14% saham tambahan ini akan bisa membuat return yang lebih baik ya bagi Mine ID dan juga bagi pihak Indonesia secara keseluruhan ya. Oke. Jadi bukan hanya dari sisi finansial saja, tapi juga ada berbagai aspek lainnya ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat yang besar bagi Indonesia secara lebih umum ke depan. Ya, langkah ekspansi yang dilakukan BUMN pemerintah begitu kita lihat dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan pertambangan ini apakah masih akan berlanjut begitu ke depan, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Toto, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, dengan suksesnya Mine ID menguasai saham Vale Indonesia sebanyak 34%, kepemilikan saham perusahaan tambang nikel terbesar ini mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Dari segi tata kelola manajemen Mine ID juga berhak menentukan pucuk pimpinan di jajaran PT Vale Indonesia Tbk. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Direktur Utama Vale Indonesia Tbk akan tetap dipertahankan setelah proses akuisisi penambahan 14% saham Vale. Selain menunjuk kembali Direktur Utama Vale, Mine ID juga akan memiliki hak untuk menunjuk 3 komisaris serta Direktur SDM. Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk akan tetap dijabat oleh Febriani Edi. Erick Thohir juga menegaskan kesepakatan mempertahankan Direktur Utama Vale ini telah sesuai dengan proses ownership dalam joint operation antara Mine ID dengan Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Sehingga hal ini menunjukkan komitmen kebersamaan dalam mendukung program hilirisasi pemerintah Indonesia. Ya, saya rasa sesuai dengan proses ownership aja, tetapi kan ini joint corporations dan tadi kita udah sepakat kita akan mempertahankan CEO-nya. Sama-sama dong, joint operation. Ya, cukup. Oke ya. Ya, berikutnya infografis terkait dengan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk dengan kode saham INCO. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, Mine ID, Vale, ini ada beberapa perusahaan yang ada di dalamnya. Begitu kita lihat transaksinya 14% saham atau 1,3 miliar saham. Nilai transaksi mencapai 4,24 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat komposisi saham Vale Indonesia. Terbesar saat ini dimiliki oleh Mine ID 34%, kemudian Vale Canada Limited 33,9% dan Sumitomo Metal Mining 11,5%. Berikutnya kita lihat potensi produksi dari Vale Indonesia. Perkembangannya dari tahun 2021 sampai dengan 2024 begitu kita lihat potensinya sampai dengan 70.800 metrik ton nikel matte
Ini kita lihat sedikit naik dibandingkan dengan tahun 2023, tapi kalau kita lihat ke belakang ini udah mengalami lonjakan yang cukup signifikan untuk potensi produksinya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Pak Toto, kita lihat dari sisi bagaimana pengelolaan dari Vale Indonesia Tbk setelah ada penambahan saham pemerintah di sana menjadi 34%. Menurut kacamata Anda seperti apa Pak Toto? Tadi Menteri BUMN Pak Erick sudah mempertahankan CEO-nya nih. Bagaimana dengan komposisi lainnya? Apakah ini akan menjadi salah satu sinergi yang menarik untuk dicermati? Ya, tentu sekarang dengan posisi sebagai shareholders yang paling kuat ya. Ya. Juga tentu Mind ID juga punya kepentingan ya untuk juga bisa menaruh posisi-posisi strategis ya di bawah kontrol atau kendalinya Mind ID ya. Jadi menurut saya yang paling utama adalah kaitannya kalau posisi di memang dipertahankan seperti yang sebelumnya, maka kaitannya dengan soalnya misalnya posisi direktur operasi ya dalam rangka untuk mensinergikan apa yang dikerjakan oleh Mind ID ya dan Vale Indonesia ke depan itu bisa lebih terkoordinasikan dengan lebih baik ya. Jadi saya kira posisi direktur operasi ini cukup penting begitu ya. Oke. Dan juga itu kaitannya dengan posisi di financial directors ya. Nanti tinggal dicek seberapa jauh kemudian negosiasi di antara mereka. Karena tentu sisi finansial ini menjadi juga salah satu aspek utama bagaimana kemudian nanti perusahaan ke depan bisa dikelola dengan lebih baik sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan ya. Jadi saya kira dua hal itu dalam konteks ini saya kira Mind ID ya perlu berjuang keras memastikan bagaimana posisi-posisi tadi ke depan nanti kemudian bisa menjadi sesuatu yang menjadi tanda kutip kepentingan negara lewat Mind ID bisa diperjuangkan di Vale Indonesia ya. Jadi harapannya nanti tentu sinkronisasi antara apa yang sudah dikerjakan oleh Mind ID saat ini dalam konteks pengelolaan ya mineral di perusahaan-perusahaan yang sudah ada itu nanti bisa kemudian disinergikan dengan apa yang ada sekarang di Vale Indonesia ya. Oke, dari sisi tantangannya Pak Toto Anda melihat lebih kemana gitu? Kalau kita lihat koordinasinya kah atau lebih kepada nanti pelaksanaan dari mungkin roadmap yang sudah ditentukan oleh perseroan begitu? Ya tentu Vale Indonesia sudah memiliki juga roadmap sampai dengan beberapa tahun kemuka ya. Dan saya kira dengan nanti akan diterbitkannya IUPK yang baru ya tentu juga sudah punya tujuan goals yang akan dicapai ya dalam beberapa tahun ke depan. Nah inilah pentingnya kemudian nanti bagaimana Mind ID juga bisa mensinkronkan apa yang menjadi tujuan mereka secara garis besar dari holding Mind ID dengan apa yang mereka bisa capai lewat perantaraan sisi di Vale Indonesia ya. Jadi dalam konteks ini saya kira alignment strategi yang ada di Vale Indonesia dan juga di Mind ID itu saya kira yang perlu disinkronkan ya. Dan untuk memastikan bahwa kemudian strategi-strategi yang akan dicapai itu kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, maka harus ada orang-orang Mind ID duduk dalam posisi strategis yang bisa memutuskan. Itulah pentingnya menurut saya ke depan bagaimana posisi tadi bisa diperjuangkan oleh Mind ID di structures dari Vale Indonesia ke depan. Oke, komposisi yang sudah mendominasi pemerintah di perusahaan tambang Vale Indonesia begitu dan mungkin beberapa perusahaan lainnya, Anda melihat apakah ini menjadi upaya juga kita melakukan nasionalisasi dari tambang-tambang yang dikuasai oleh investor lain kah, asing kah atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, kan kalau kita lihat dari strukturnya sendiri ya, kan kalau kita lihat tadi disampaikan misalnya dari sisi penguasaan share-nya ya, Mind sendiri kan sudah 34%, lalu kemudian Sumitomo dan Vale Kanada itu mungkin dia berada pada sisi sekitar 46-47% dan sisanya publik ya. Dan kan memang kemudian publik 20% juga harus dipertimbangkan siapa sebetulnya struktur kepemilikan publik ini ya. Sehingga kita harus memastikan saja bahwa kemudian nanti Mind ID bisa betul-betul berfungsi secara efektif dengan kepemilikan saham yang mereka miliki ya. Nah ini juga tentu bisa menjadi suatu model ke depan juga bagi berbagai macam upaya yang akan dikerjakan oleh pemerintah ya. Dalam rangka misalnya untuk divestasi, proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh mitra asing yang kemudian setelah berjalannya waktu harus divestasi kepada mitra lokal. Bagaimana strategi yang memungkinkan supaya nanti kemudian kepemilikan saham nasional Indonesia, baik lewat BUMN atau perusahaan lainnya itu kemudian bisa dikelola dengan lebih baik ya dalam konteks penguasaan sahamnya yang lebih strategis begitu. Oke, nah lantas proyeksi Anda Pak Toto ke depan seperti apa dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian BUMN untuk melakukan divestasi perusahaan-perusahaan tambang Indonesia? Apakah akan terus dilakukan untuk next step selanjutnya begitu kalau menurut Anda?
Ya ini ke depan kan saya kira beberapa hal yang dikaitkan dengan soal bagaimana proses ya pemasaan atau pengelolaan hasil-hasil mineral ya hasil-hasil oil and gas dan lain-lain itu akan segera diselesaikan. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini kan sudah melaksanakan juga bagaimana proses supaya misalnya di sektor oil and gas ya blok-blok terminasi itu kan sudah dijalankan ya. Jadi beberapa pemenang nasional sudah ditetapkan, diantaranya misalnya Pertamina misalnya ya, untuk pengelolaan di blok Mahakam begitu ya, Oke. atau juga blok Masela dan lain-lain. Saya kira juga contoh terdahulu sudah kita lihat ke depan bagaimana juga misalnya case-nya Freeport juga sudah bisa diselesaikan. Nah jadi saya kira ke depan ini adalah bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan lainnya, terutama PMA ya, yang cukup punya nilai strategis untuk kepentingan Indonesia masa depan juga proses seperti ini saya kira perlu dinegosiasikan dengan lebih baik sehingga kepemilikan nasional itu bisa menjadi jauh lebih strategis begitu ya, sehingga mereka bisa lebih mengontrol keberadaan sumber-sumber daya alam tadi di tangan pihak nasional. Saya kira itu yang penting bagi Indonesia saat ini ke depan. Oke. Harapan Anda terkait dengan upaya-upaya divestasi begitu ya, terkait dengan perusahaan-perusahaan multinasional begitu di Indonesia ke depan ini Pak Toto? Ya, tentu harapannya kita mengharapkan ada suatu situasi yang win-win lah ya. Tentu kan juga kita masih mengharapkan bahwa investasi asing di sektor pertambangan, ya, oil and gas di Indonesia juga harus terus ditingkatkan. Ya. Jadi kemampuan investasi yang dibutuhkan sangat besar, dan kalau PMA bisa masuk, saya kira itu akan sangat membantu. Jadi yang diperlukan adalah sebetulnya adalah kepastian kaitannya dengan sisi aspek legal, aspek hukumnya misalnya ya. Jadi kalau sudah ada kepastian soal ini, saya kira investor juga akan masuk. Jadi kalau kemudian nanti kontraknya bisa disepakati, terms and condition-nya cukup jelas, ya. Kemudian masalah-masalah terkait dengan soal divestasi, saya kira bukan lagi menjadi isu ya. Karena dari awal itu memang sudah dibicarakan, sudah disepakati, sehingga ada kepastian hukum bagi semua pihak terkait dengan investasi yang mereka akan jalankan di Indonesia. Saya kira kalau hal semacam ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira sambutan investor ya untuk tetap masuk investasi di sektor mineral di Indonesia, saya kira tetap akan tinggi ya. Sepanjang hal itu sudah diatur dengan jelas. Itu dia, berarti memang sudah sesuai dengan koridor hukum kesepakatan bersama begitu ya, yang sejak awal sudah disepakati bersama. Berarti memang ini sudah sesuai dengan masing-masing pihak lah begitu ya Pak Toto ya, dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saat ini. Baik, Pak Toto, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak. Selamat sehat. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.